Rima sudah muak. Mendapatkan kekerasan fisik dari majikannya membuat Rima memutuskan kabur dan mencari rumah baru agar ia bisa bekerja dengan nyaman. Hingga bertemulah ia dengan Pak Wahyu, sosok yang memperlakukan Rima sangat baik. Namun, ada sesuatu yang ganjal dari rumah Pak Wahyu. Ada satu kamar yang selalu dilarangnya untuk Rima bersihkan. Namun, karena rasa penasaran yang membuncah, Rima mencoba mengintip sedikit untuk tahu apa yang ada di kamar tersebut. Namun, semakin Rima mengetahui, semakin kuat keinginan Rima untuk kabur dari rumah ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Matahari pagi menembus celah-celah jendela besar di ruang tamu, menerangi sudut-sudut rumah megah itu. Namun bagi Rima, sinar pagi bukan pertanda hari yang menyenangkan. Ia menghela napas panjang di sudut dapur, menggenggam kain lap dengan tangan yang sudah mulai kapalan. Baru 3 bulan bekerja di rumah ini, tetapi rasanya seperti 3 tahun penuh siksaan. Sejak pertama kali menginjakan kaki di rumah keluarga Suryanto, ia sudah merasa ada yang tidak beres. Rumah besar itu berdiri megah di kawasan elit, lengkap dengan taman luas dan mobil-mobil mahal berjejer di garasi. Namun, di balik kemewahannya, ada sesuatu yang menekan dan mencekam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di rumah ini, ada 3 orang yang tinggal: Pak Suryanto, seorang petinggi perusahaan besar; Nyonya Rini, istrinya yang angkuh dan penuh amarah, serta putra mereka, Lukas, seorang pemuda berusia 17 tahun yang lebih banyak menghabiskan waktu di kamar atau di luar bersama teman-temannya. Selain Rima, ada 2 pekerja lainnya, yaitu Joko, sopir pribadi keluarga, dan Surti, seorang asisten rumah tangga yang sudah bekerja di sana lebih lama. Dari semua penghuni rumah itu, Nyonya Rini adalah yang paling menakutkan. Ia bukan hanya galak, tetapi juga kasar. Sejak hari pertama bekerja, Rima sudah sering mendengar bentakan dan teriakan. Tidak peduli seberapa keras ia bekerja, selalu ada yang salah di mata Nyonya Rini. "Rima, kamu ini gimana sih? Susu anak saya tumpah di meja. Kenapa kamu nggak langsung bersihin?" Suara tajam itu terdengar dari ruang makan. Rima terperanjat, buru-buru mengambil lap dan mendekati meja makan. Di sana, Nyonya Rini sudah berdiri dengan tangan terlipat di dada, tatapannya menusuk. Di depannya, ada segelas susu yang sudah tumpah ke meja marmer yang mengilap. "Tadi saya sedang cuci piring, Bu. Saya baru mau bereskan," jawab Rima lirih. Menunduk. "Jawaban aja kamu berani. Dasar nggak tahu diri." Tiba-tiba, tanpa aba-aba, Nyonya Rini menampar pipinya. Rima tersentak, menahan air mata yang hampir tumpah. Pipinya terasa panas, tapi ia tidak berani melawan. Ia hanya bisa diam dan segera membersihkan tumpahan susu dengan tangan gemetar. Ini bukan pertama kalinya Nyonya Rini melakukan kekerasan fisik. Beberapa kali sebelumnya, ia pernah dijambak karena salah menata pakaian di lemari, bahkan pernah ditendang hanya karena telat menyiapkan makanan. Dan Pak Suryanto? Ia seakan tidak peduli. Selama pekerjaannya tidak mengganggu urusan bisnisnya, ia tidak ingin ambil pusing. Setelah insiden pagi itu, Rima kembali ke dapur dengan langkah lemas. Surti yang sedang mencuci piring menatapnya dengan tatapan iba. "Kamu nggak apa-apa, Rima?" tanya Surti pelan. Rima menggeleng, mencoba tersenyum meski air matanya masih menggenang di pelupuk mata. "Saya nggak kuat, Sur," bisiknya. "Saya ingin pergi dari sini." Surti menghela napas panjang. "Aku paham perasaanmu, Rima. Aku juga dulu sering diperlakukan seperti itu.
Tapi mau gimana lagi? Kontrak kita masih lama. Lagian kalau kabur, kita mau kemana? Rima menunduk. Kontrak. Itu satu hal yang selalu membelenggunya. Saat menerima pekerjaan ini melalui sebuah lembaga penyalur tenaga kerja, ia sudah menandatangani kontrak kerja selama 1 tahun. Jika ia ingin keluar lebih cepat, ia harus membayar denda yang besar, sesuatu yang jelas tidak mungkin baginya, mengingat gajinya saja baru cukup untuk kebutuhan hidup dan membantu keluarganya di kampung. Namun, tinggal di sini lebih lama berarti membiarkan dirinya terus disiksa. Ia tidak yakin bisa bertahan selama 9 bulan lagi. Pikirannya berkecamuk, mencari jalan keluar dari neraka ini. Pagi itu, Rima bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Sudah jelas, ia tidak bisa terus bertahan di rumah ini. Luka di pipinya masih terasa perih akibat tamparan Nyonya Rini kemarin. Dan itu menjadi pengingat bahwa penderitaannya tidak akan berhenti jika ia tidak segera pergi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, Rima mencari waktu luang untuk duduk di sudut dapur, menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mencoba menghubungi nomor yang tersimpan di kontaknya, berharap ada jalan keluar. Syariah Agency, ada yang bisa kami bantu? Suara perempuan dari lembaga penyalur terdengar di ujung telepon. Halo Mbak, ini saya, Rima. Saya ingin bicara soal pekerjaan saya di rumah Ibu Rini, ujar Rima dengan suara pelan, takut ada yang mendengar. Oh, Bu Rima, ada apa? Saya tidak bisa bertahan di sini Mbak. Saya diperlakukan dengan kasar. Bahkan sering dipukul. Saya mohon, tolong pindahkan saya ke majikan lain. Ada jeda beberapa detik sebelum suara itu menjawab. Maaf Bu Rima, tapi kontrak Anda masih berlaku. Kami tidak bisa memindahkan Anda begitu saja. Tapi Mbak, saya sudah tidak kuat. Suara Rima mulai bergetar. Kami paham Bu. Tapi majikan Anda sudah membayar fee yang sangat besar ke kami. Kalau Anda ingin pindah, Anda harus membayar biaya kompensasi sebesar 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Angka yang mustahil baginya. Tidak ada cara lain, Mbak? Saya bisa cari majikan lain sendiri mungkin. Tidak bisa, Bu. Jika Anda keluar sebelum kontrak habis tanpa membayar kompensasi, itu dianggap pelanggaran. Bisa berakibat hukum. Ucapan itu membuat jantung Rima semakin berdebar. Pelanggaran hukum? Ia hanya ingin bebas, bukan menjadi buronan. Saya mohon Mbak, saya benar-benar tersiksa di sini. Pinta Rima sekali lagi, berharap ada belas kasihan. Namun, suara di ujung telepon tetap terdengar datar. Maaf Bu Rima, ini aturan perusahaan. Kalau tidak ada hal lain, saya tutup teleponnya ya. Rima menatap layar ponselnya yang kini gelap. Harapannya pupus dalam sekejap. Saat makan siang, Rima hanya bisa menyuapkan nasi sedikit demi sedikit. Rasa lapar seolah hilang, digantikan oleh rasa putus asa. Di seberangnya, Surti memperhatikannya dengan raut wajah prihatin. Kamu nelpon lembaga tadi? Tanya Surti pelan. Rima mengangguk lesu. Mereka nggak mau bantu. Katanya aku harus bayar 10 juta kalau mau keluar. Surti menghela napas. Udah kuduga. Lembaga penyalur memang kayak gitu. Mereka lebih peduli duit daripada kita. Rima menatap kosong ke piringnya. Hatinya semakin berat. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana Sur. Aku nggak tahan lagi. Tapi aku juga nggak bisa pergi. Surti berpikir sejenak sebelum mendekat dan berbisik.
Kalau kamu beneran mau pergi, mungkin kamu harus cari jalan sendiri. Maksudmu? Coba cari kerjaan sendiri, Rima. Jangan lewat lembaga, tapi langsung lewat orang-orang atau sosial media. Sekarang banyak kok yang nyari art lewat Facebook atau grup WhatsApp. Rima menatap Surti dengan penuh harapan. Kamu tahu di mana aku bisa cari? Surti mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi Facebook. Ia mengetik sesuatu di kolom pencarian, lalu menunjukkan beberapa grup yang berisi informasi lowongan untuk asisten rumah tangga. Kamu bisa coba gabung ke grup ini. Kadang ada majikan yang langsung cari art tanpa lewat lembaga. Kalau kamu dapat yang baik, kamu bisa langsung kabur. Rima menelan ludah. Kata kabur membuatnya sedikit takut. Tapi, apa lagi pilihannya? Terima kasih, Sur. Aku akan coba. Katanya mantap. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai dan rumah sudah sepi, Rima mengambil ponselnya dan mulai mencari pekerjaan di grup Facebook yang ditunjukkan Surti. Jantungnya berdebar saat ia melihat beberapa lowongan yang sesuai. Dicari art untuk rumah tangga. Gaji sesuai UMR. Yang minat, chat saya. Tanpa pikir panjang, Rima mengirim pesan ke beberapa orang. Hatinya dipenuhi harapan, meski masih ada ketakutan di dalamnya. Beberapa jam kemudian, salah satu pesan yang ia kirim mendapat balasan. Halo Bu, saya Wahyu. Saya dan istri sedang mencari art. Lokasi rumah kami tidak jauh dari tempat Ibu sekarang. Kalau berminat, bisa langsung datang untuk wawancara besok pagi. Rima menatap layar ponselnya dengan mata berbinar. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Besok pagi saya bisa datang, Pak. Balasnya cepat. Baik, saya kirim alamatnya. Sebuah pesan berisi lokasi rumah Pak Wahyu masuk ke ponselnya. Rima merasa lega. Seolah setengah beban di pundaknya terangkat. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Rima berbaring di kasurnya yang tipis, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berputar-putar. Rencananya sudah jelas. Esok pagi, sebelum penghuni rumah bangun, ia akan pergi. Tidak ada jalan lain. Jika ia tetap di sini, ia hanya akan terus disiksa. Namun, rasa takut terus menghantuinya. Bagaimana jika ia tertangkap? Bagaimana jika Nyonya Rini atau Pak Suryanto mengetahui rencananya? Bagaimana jika lembaga penyalur melaporkannya? Tidak, ia tidak boleh ragu. Jika ia tetap bertahan, hidupnya akan semakin menderita. Pukul 4 pagi, alarm ponselnya bergetar pelan. Rima terbangun dengan hati berdebar. Ini saatnya. Ia duduk perlahan di tepi kasur, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dengan gerakan sehalus mungkin, ia mulai mengemasi barang-barangnya. Hanya ada satu tas kecil yang bisa ia bawa, berisi beberapa potong baju, ponsel, dan sedikit uang yang ia simpan dari gajinya yang tak seberapa. Begitu selesai, ia membuka pintu kamarnya dengan hati-hati, memastikan tidak ada suara yang bisa membangunkan penghuni rumah. Rumah itu masih gelap dan sepi. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menuju dapur, lalu ke pintu belakang. Ia menahan napas saat tangannya menggenggam gagang pintu. Saat ia memutarnya, suara klik terdengar jelas di telinganya. Ia berhenti sejenak, memastikan tidak ada yang terbangun. Hening. Perlahan, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Udara pagi terasa dingin di kulitnya. Tapi itu lebih baik daripada rasa takut yang membekapnya selama ini. Dengan langkah cepat, ia melewati halaman belakang dan menuju gerbang kecil yang biasa digunakan pekerja rumah tangga. Saat ia hendak membuka gerbang,
Suara dari dalam rumah membuatnya terhenti. Rima. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia menoleh dan melihat Surti berdiri di depan pintu dapur. Surti. Astaga, kamu bikin aku kaget, bisik Rima. Surti mendekat, menatap tas kecil di tangan Rima dengan tatapan mengerti. Jadi kamu beneran pergi? Rima mengangguk. Aku nggak punya pilihan Sur. Surti menghela napas, lalu membuka genggamannya. Di telapak tangannya ada beberapa lembar uang. Bawa ini, katanya, menyodorkan uang itu. Mata Rima berkaca-kaca. Sur, ini. Ambil aja. Aku tahu kamu butuh. Aku nggak bisa bantu banyak, tapi setidaknya kamu bisa naik kendaraan dengan ini, kata Surti. Suaranya penuh haru. Rima menerima uang itu dengan tangan gemetar. Terima kasih Sur. Aku nggak akan lupa kebaikanmu. Surti tersenyum samar. Cepat pergi sebelum ada yang bangun. Tanpa membuang waktu, Rima membuka gerbang dan melangkah keluar. Udara pagi menyambutnya dengan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rima berjalan cepat menyusuri gang kecil, mencari angkutan umum yang bisa membawanya ke tempat Pak Wahyu. Untungnya, meskipun masih pagi, sudah ada beberapa angkot yang mulai beroperasi. Ia duduk di pojokan angkot, mendekap tas kecilnya dengan erat. Saat angkot mulai bergerak, ia menatap keluar jendela. Rumah megah tempatnya bekerja selama 3 bulan terakhir perlahan menghilang dari pandangan. Ia merasa lega, tetapi juga takut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Pak Wahyu benar-benar majikan yang baik? Apakah ia akan menemukan kehidupan yang lebih baik? Ponselnya bergetar, membuatnya tersentak. Sebuah pesan masuk. Rima, kamu di mana? Kenapa nggak ada di rumah? Itu dari Nyonya Rini. Jantung Rima berdetak kencang. Tangannya gemetar saat ia buru-buru mematikan ponselnya. Takut keberadaannya bisa dilacak. Tidak ada jalan kembali. Ia sudah memilih jalan ini, dan ia harus terus maju. Setelah perjalanan sekitar 1 jam, Rima tiba di lokasi yang diberikan Pak Wahyu. Rumah itu terletak di daerah yang lebih tenang dibandingkan rumah majikannya yang lama. Tidak sebesar rumah keluarga Suryanto, tetapi tetap terlihat megah dan rapi. Rima berdiri di depan gerbang, mengumpulkan keberanian sebelum mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya dengan wajah ramah membukakan pintu. Ia mengenakan kemeja rapi dan tersenyum hangat saat melihat Rima. "Kamu pasti Bu Rima?" tanyanya dengan suara lembut. Rima mengangguk. "Iya Pak." "Silakan masuk," kata Pak Wahyu, membuka pintu lebih lebar. Saat Rima melangkah masuk, ia langsung merasakan perbedaan. Tidak ada ketegangan, tidak ada aura menekan seperti di rumah majikannya yang lama. Ruangan itu tertata rapi, dengan suasana hangat dan nyaman. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar dari dapur. Ia tampak seumuran dengan Pak Wahyu, mengenakan baju sederhana tetapi terlihat elegan. "Ini istri saya, Bu Siska," kata Pak Wahyu. Bu Siska tersenyum ramah. "Selamat datang Bu Rima. Kami senang kalau kamu bisa bekerja di sini." Rima hampir tidak percaya. Apakah ini nyata? Apakah benar ada majikan yang memperlakukan asisten rumah tangga dengan baik seperti ini? "Terima kasih Bu," katanya dengan suara lirih. Pak Wahyu menepuk bahunya pelan. "Tenang saja, kami bukan orang yang suka menyiksa pekerja. Kami hanya butuh seseorang yang bisa membantu pekerjaan rumah. Kalau ada masalah, bicarakan saja."
Rima hampir menangis mendengar kata-kata itu. Ini sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Mungkin ini adalah awal baru yang selama ini ia harapkan. Namun, ia belum tahu bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di rumah ini. Sesuatu yang akan segera ia temukan. Hari pertama Rima di rumah Pak Wahyu berjalan dengan baik. Sejak awal, pasangan itu menunjukkan sikap ramah dan memperlakukannya dengan penuh hormat. Bu Siska bahkan menyiapkan sarapan untuk mereka bertiga. Sesuatu yang tidak pernah Rima alami di rumah majikannya yang lama. "Kamu bisa mulai bekerja besok, Rima," kata Pak Wahyu sambil menyeruput tehnya. "Hari ini, kamu istirahat saja dulu. Kenali rumah ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan." Rima mengangguk sopan. "Terima kasih, Pak. Terima kasih juga sudah menerima saya bekerja di sini." Bu Siska tersenyum. "Kami senang kamu di sini, Rima. Semoga kamu betah." Perasaan lega mengalir di hati Rima. Setelah semua penderitaan yang ia alami, akhirnya ia menemukan rumah yang memperlakukannya dengan baik. Namun, di tengah rasa nyaman itu, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Sebuah kamar di ujung koridor yang selalu tertutup rapat. Sejak pagi, Rima memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun yang masuk atau keluar dari kamar itu. Bahkan saat ia berjalan-jalan mengenal rumah, Bu Siska dengan lembut menarik tangannya dan berkata, "Jangan masuk ke kamar itu ya, Rima." Rima menelan ludah. "Kenapa, Bu?" Bu Siska tersenyum tipis. Tapi ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan. Itu ruang penyimpanan barang lama. Suasananya agak pengap dan berdebu. "Tidak perlu khawatir. Yang penting kamu fokus pada tugasmu yang lain." Ada nada tegas dalam suara Bu Siska, membuat Rima tidak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk patuh, meskipun rasa penasaran mulai tumbuh di dalam benaknya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Pekerjaan di rumah Pak Wahyu jauh lebih ringan dibandingkan dengan majikannya yang lama. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, tidak ada pukulan. Semua terasa lebih baik. Namun, satu hal yang tidak bisa Rima abaikan adalah kamar di ujung koridor itu. Setiap kali ia melewati kamar itu saat membersihkan rumah, ia merasakan hawa yang berbeda. Ada bau dupa samar yang menyelinap dari celah pintu, dan sesekali, ia merasa seperti mendengar suara bisikan dari dalam. Suatu malam, saat Rima terbangun untuk ke kamar mandi, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari celah pintu kamar terlarang itu, terlihat cahaya merah redup berpendar. Bau dupa terasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia menahan napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya ilusi. Mungkin Pak Wahyu atau Bu Siska sedang melakukan sesuatu di dalam. Namun, saat ia hendak melangkah kembali ke kamarnya, suara pintu yang berderit membuatnya membeku. Pintu itu sedikit terbuka, cukup untuk membuatnya melihat sekilas ke dalam. Di dalam kamar, terdapat sesajen, nasi kuning, bunga-bunga, dan beberapa gelas berisi cairan merah pekat. Di tengah ruangan, berdiri sebuah patung hitam yang tampak menyeramkan. Jantung Rima berdegup kencang. Apa ini? Kenapa ada ruangan seperti ini di rumah mereka? Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh bahunya. Rima hampir berteriak. Tetapi ketika ia berbalik, ia mendapati Pak Wahyu berdiri di belakangnya dengan ekspresi serius. "Kamu tidak seharusnya ada di sini, Rima," kata Pak Wahyu dengan suara pelan namun tegas. Tubuh Rima langsung gemetar. Maaf Pak, saya tidak sengaja." Pak Wahyu menarik napas dalam-dalam, lalu menutup pintu kamar itu perlahan. "Lupakan apa yang kamu lihat tadi.
Jangan pernah mendekati kamar ini lagi. Rima mengangguk cepat. Tidak berani membantah. Iya Pak, saya mengerti. Tanpa berkata lagi, Pak Wahyu berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Rima yang masih berdiri dengan tubuh gemetar. Malam itu, Rima hampir tidak bisa tidur. Bayangan kamar misterius itu terus menghantui pikirannya. Keesokan paginya, Rima mencoba bertingkah normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, perasaan was-was tidak bisa hilang begitu saja. Ia mulai memperhatikan lebih banyak hal di rumah itu. Bau dupa yang selalu tercium di malam hari, suara-suara aneh yang terdengar samar, dan tatapan Pak Wahyu yang terasa lebih tajam daripada sebelumnya. Saat makan malam, Bu Siska menatapnya dengan penuh perhatian. Kamu kelihatan pucat Rima. Kamu sakit? Rima buru-buru menggeleng. Tidak Bu, saya baik-baik saja. Bu Siska tersenyum lembut. Bagus kalau begitu. Kalau ada apa-apa, bilang saja ya. Rima hanya tersenyum kecil. Ia tidak mungkin mengatakan apa yang sebenarnya ia lihat. Namun, di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Rumah ini menyimpan sesuatu yang gelap. Dan ia harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Sejak malam itu, pikiran Rima tak pernah tenang. Bayangan sesajen, bau dupa, dan patung hitam di kamar misterius itu terus menghantuinya. Pak Wahyu memang sudah memperingatkannya untuk tidak mendekati ruangan itu lagi. Tapi semakin dilarang, rasa penasarannya semakin besar. Ia tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang terus mengusiknya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini. Namun, ia juga tidak bisa gegabah. Jika Pak Wahyu dan Bu Siska benar-benar menyimpan rahasia kelam, maka ia harus lebih berhati-hati. Siang itu, saat Bu Siska sedang pergi belanja dan Pak Wahyu mengurung diri di ruang kerjanya, Rima memanfaatkan kesempatan untuk mengobrol dengan penjaga rumah, Pak Maman. Pak Maman adalah pria tua yang sudah bekerja di rumah Pak Wahyu selama lebih dari 5 tahun. Rambutnya sudah beruban, dan wajahnya penuh kerutan, tapi sorot matanya masih tajam. Saat Rima membawa segelas teh untuknya di halaman belakang, Pak Maman tersenyum. Wah, Rima baik sekali. Terima kasih ya. Rima duduk di sebelahnya, mencoba berbasa-basi terlebih dahulu. Pak Maman sudah lama kerja di sini ya? Pak Maman mengangguk. Iya, sudah lama. Dari sebelum rumah ini direnovasi. Rima berpura-pura santai. Dulu ada asisten rumah tangga lain di sini. Pak Maman mendadak terdiam. Ia menyesap tehnya perlahan, seolah memilih kata-kata dengan hati-hati. Dulu ada beberapa, katanya akhirnya, tapi mereka tidak lama di sini. Jantung Rima berdegup lebih kencang. Kenapa mereka pergi, Pak? Pak Maman menghela napas panjang. Entahlah nak, ada yang tiba-tiba berhenti, ada yang mendadak menghilang tanpa kabar. Bulu kuduk Rima meremang. Menghilang. Pak Maman mengangguk pelan. Iya, ada satu. Namanya Siti. Dia baru 2 bulan kerja di sini. Lalu suatu malam dia tiba-tiba tidak ada. Majikan bilang dia pulang kampung. Tapi keluarganya tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Darah Rima seolah berhenti mengalir. Ia menelan ludah. Mencoba meredam kegelisahan yang semakin besar. Pak Maman meliriknya sekilas. Kenapa kamu tanya-tanya soal ini Rima? Rima buru-buru menggeleng. Ah, nggak apa-apa Pak. Saya cuma penasaran. Pak Maman tidak bertanya lagi. Tapi tatapannya penuh arti. Seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu. Tapi takut ada yang mendengar.
Malam harinya, Rima tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Maman terus berputar di kepalanya. Asisten rumah tangga sebelumnya menghilang tanpa kabar. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Dengan hati-hati, ia bangun dari tempat tidurnya dan berjalan pelan keluar kamar. Rumah itu sepi. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Langkahnya ringan saat ia mendekati kamar terlarang itu. Napasnya memburu, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Dingin. Pelan-pelan, ia mencoba mendorong pintu itu. Terkunci. Rima menghela napas kecewa. Tapi ia tidak menyerah. Matanya menelusuri bagian bawah pintu, mencari celah. Dan di sanalah ia melihatnya. Ada bercak merah yang sudah mengering di celah bawah pintu. Dar. Rima mundur dengan napas terengah-engah. Kakinya terasa lemas. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Rima, kamu sedang apa di situ? Suara Pak Wahyu terdengar dalam dan tegas, membuat tubuh Rima membeku. Ia berbalik perlahan, menatap wajah majikannya yang kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Tatapan Pak Wahyu tajam, penuh kecurigaan. Saya hanya mau ke dapur, Pak. Bohong Rima cepat-cepat. Pak Wahyu tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Rima dalam diam, seolah mencoba membaca pikirannya. Lalu, ia melangkah maju. Dengar baik-baik Rima. Rima menahan napas. Apapun yang kamu pikirkan, lupakan, katanya dengan suara dingin. Kamu bekerja di sini untuk membantu rumah tangga kami, bukan untuk ikut campur dalam urusan yang bukan urusanmu. Jantung Rima berdebar keras. Dan satu hal lagi, lanjut Pak Wahyu. Jangan pernah mendekati kamar ini lagi. Rima hanya bisa mengangguk. Pak Wahyu mengamatinya sesaat sebelum akhirnya berjalan pergi, meninggalkannya sendiri di tengah lorong yang gelap dan sunyi. Malam itu, Rima tidak bisa tidur. Ia sadar bahwa ia telah masuk terlalu dalam. Rumah ini menyimpan sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang mungkin berhubungan dengan para pekerja yang menghilang. Ia harus mencari cara untuk keluar dari sini sebelum ia menjadi korban berikutnya. Namun, ia tahu satu hal, Pak Wahyu sudah mencurigainya. Dan itu berarti, waktunya semakin sedikit. Sejak kejadian di depan kamar misterius itu, Rima merasa diawasi. Pak Wahyu yang sebelumnya terlihat ramah, kini menjadi lebih pendiam. Tatapannya selalu tajam setiap kali bertemu dengannya. Bahkan Bu Siska yang biasanya ramah, mulai berubah. Ia tak lagi banyak tersenyum, dan ada kesan tegang dalam setiap gerak-geriknya. Rima sadar, ia sudah melangkah terlalu jauh. Malam itu, ia duduk di tepi ranjang dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal lebih lama di rumah ini. Jika para pekerja sebelumnya benar-benar menghilang tanpa jejak, bukan tidak mungkin dirinya akan mengalami nasib yang sama. Ia harus kabur. Namun, keluar dari rumah ini bukanlah hal yang mudah. Rumah itu dipagari dengan tembok tinggi dan gerbang besi yang selalu dikunci. Kunci gerbang hanya dipegang oleh Pak Wahyu, dan pintu belakang pun sama saja, selalu terkunci. Rima harus mencari cara lain. Keesokan harinya, saat ia membersihkan halaman belakang, ia mulai mengamati sekeliling dengan lebih teliti. Ada satu bagian pagar yang tampak lebih tua dibanding bagian lainnya. Besi-besinya sedikit berkarat, dan salah satu ujungnya terlihat renggang. Mungkin itu bisa menjadi jalan keluar. Namun, ia harus menunggu waktu yang tepat untuk kabur. Sambil bekerja, ia mencuri kesempatan untuk melihat ponselnya.
Ia mencoba menghubungi Surti. Surti, aku butuh bantuan. Bisa ketemu? Beberapa menit kemudian, pesan balasan masuk. Ada apa Rima? Kamu baik-baik saja? Rima menggigit bibir. Haruskah ia bercerita? Tapi ia tidak punya banyak pilihan. Aku kerja di rumah majikan baru. Tapi aku merasa ada yang aneh. Aku mau keluar. Tapi susah. Surti membalas dengan cepat. Rumah siapa? Aku bisa tanya teman-temanku kalau ada yang kenal. Rima ragu sejenak. Lalu mengetik nama majikannya. Pak Wahyu dan Bu Siska. Kamu pernah dengar? Pesannya terkirim. Tapi setelah itu, tidak ada balasan. Waktu berjalan lambat. Rima berusaha bekerja seperti biasa. Tetapi ia merasa semakin terjebak. Lalu, saat makan malam, sesuatu terjadi. Pak Wahyu dan Bu Siska sedang menikmati makanan mereka. Sementara Rima membereskan piring kotor di dapur. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di saku celemeknya. Surti. Ia buru-buru membuka pesan itu. Tapi apa yang ia baca membuat jantungnya hampir berhenti. Rima, keluar dari sana secepatnya. Art sebelum kamu menghilang tanpa jejak. Katanya mereka dipakai untuk. Pesannya terputus. Tidak ada lanjutannya. Tapi Rima sudah mengerti maksudnya. Tangannya gemetar hebat. Ia langsung mematikan ponsel dan menyembunyikannya kembali di saku. Ia tidak boleh menunjukkan rasa panik. Namun, saat ia berbalik, Pak Wahyu sudah berdiri di belakangnya. Mata mereka bertemu. Pak Wahyu menatapnya tajam. Ekspresinya sulit ditebak. Kamu kelihatan gelisah Rima. Ada yang mengganggu pikiranmu. Tenggorokan Rima terasa kering. Tidak Pak. Saya hanya sedikit lelah. Pak Wahyu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya lebih lama. Sebelum akhirnya tersenyum kecil. Kalau begitu, istirahatlah yang cukup. Tanpa berkata lagi, ia berbalik dan kembali ke ruang makan. Rima merasa tubuhnya lemas. Ia tahu, waktunya sudah semakin sedikit. Malam ini, ia harus kabur. Saat malam semakin larut dan seluruh rumah menjadi sunyi, Rima bangkit dari ranjangnya. Ia sudah mengemas tas kecil berisi pakaian dan barang-barang berharganya. Suara jangkrik terdengar bersahutan di balik pekarangan rumah, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Rima berdiri di depan pagar belakang. Napasnya tertahan. Matanya terus melirik ke arah rumah, memastikan bahwa tak ada satupun tanda-tanda pergerakan dari dalam. Ia harus segera pergi. Tangan gemetarnya menggenggam besi pagar yang telah ia longgarkan sebelumnya. Ia mendorongnya perlahan, berusaha agar tak menimbulkan suara yang mencurigakan. Celahnya masih cukup lebar untuk tubuhnya menyelinap keluar. Hatinya berdebar kencang saat ia melangkah keluar, meninggalkan rumah itu. Satu kaki telah berhasil melewati pagar. Kini tinggal kaki satunya lagi. Tiba-tiba, terdengar suara dari dalam rumah. Rima! Jantungnya hampir berhenti berdetak. Itu suara Bu Siska. Tanpa berpikir panjang, ia segera menjatuhkan tubuhnya ke tanah dan merayap ke semak-semak di luar pagar. Tubuhnya ia tekan serendah mungkin, menahan napas. Dari celah dedaunan, ia bisa melihat Bu Siska berdiri di depan pintu belakang. Wanita itu tampak mengamati sekeliling dengan mata curiga, seolah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Rima menggigit bibir, menahan diri untuk tidak bergerak sedikit pun. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Bu Siska menghela napas dan kembali masuk ke dalam rumah. Pintu tertutup.
Rima masih tidak berani langsung bergerak. Ia menunggu beberapa menit lagi, memastikan bahwa tak ada yang keluar untuk memeriksa keadaan. Baru setelah ia merasa aman, ia mulai bergerak perlahan, menyelinap keluar dari semak-semak dan mulai berjalan menjauh. Ia tidak bisa berlari, terlalu berisiko menimbulkan suara. Maka, ia berjalan cepat, menyusuri gang kecil yang sepi. Setiap langkah terasa begitu menegangkan. Ia terus menengok ke belakang, takut jika sewaktu-waktu seseorang menyadari bahwa ia menghilang dan mulai mengejarnya. Namun, rumah itu semakin jauh, dan tak ada seorang pun yang mengejarnya. Setelah berjalan beberapa kilometer, Rima akhirnya sampai di jalan raya. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas di tengah malam. Ia melihat ke kanan dan kiri, mencari pertolongan. Dari kejauhan, ia melihat sebuah warung kecil yang masih buka. Lampunya redup, tetapi cukup untuk memberinya harapan. Dengan langkah cepat, ia menghampiri warung itu. Seorang bapak tua tengah duduk di kursi kayu sambil merokok. "Pak, tolong saya." Suara Rima hampir tercekat. Pria tua itu menatapnya heran. "Kenapa, Nak?" Saya harus segera pergi dari sini. Bisa pesan ojek atau mobil untuk saya?" Pria itu tampak ragu, tetapi setelah melihat wajah Rima yang ketakutan, ia mengangguk. "Sebentar, saya telepon anak saya." Rima menunggu dengan jantung berdegup kencang. Setiap detik terasa seperti seabad. Jika Pak Wahyu atau Bu Siska menyadari bahwa ia kabur dan mulai mencarinya, ia bisa saja ditemukan di sini. Namun, tak lama kemudian, sebuah motor muncul dari ujung jalan. Seorang pria muda turun dari motor dan menghampiri mereka. "Ini anak saya," kata pria tua itu. "Dia bisa mengantarmu ke terminal atau kemanapun kamu mau." Rima hampir menangis lega. "Ke terminal, Pak. Saya harus segera pergi." Tanpa membuang waktu, ia naik ke boncengan motor dan pria itu segera melaju. Jalanan gelap dan sepi. Angin malam menerpa wajahnya. Tetapi kali ini ia tidak merasa takut. Justru ia merasa bebas. Sesampainya di terminal, Rima segera mencari bus menuju kampung halamannya. Ia tidak peduli berapa lama perjalanan yang harus ditempuh, asalkan ia bisa pergi sejauh mungkin dari rumah Pak Wahyu. Setelah membeli tiket, ia duduk di kursi tunggu. Tangannya masih gemetar, pikirannya masih kacau. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Surti. "Aku berhasil lolos. Aku dalam perjalanan pulang." Pesannya terkirim, tetapi tidak ada balasan segera. Mungkin Surti sudah tidur. Bus akhirnya tiba. Rima naik, memilih kursi dekat jendela. Saat kendaraan mulai bergerak, ia menatap keluar, melihat lampu-lampu kota perlahan menjauh. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia selamat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa benar-benar aman. Dan ia bersumpah, tak akan pernah lagi kembali ke tempat itu. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.